Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Julham Syah Imran, Deputi Direktur Bidang Administrasi, juga sebagai manajemen representatif di Biotrop, dan Pak Direktur Biotrop yang mungkin saat ini belum bisa bergabung, serta tim auditor kami dari Sukovindo yang dipimpin oleh Pak Fajar dan timnya Pak Irfa serta Pak Ahmad, kemudian juga Bapak Ibu para manajer departemen, kepala laboratorium, para peneliti, serta supervisor. Alhamdulillah kita sudah bergabung di dalam ruang meeting virtual ini untuk melaksanakan kegiatan pembukaan audit surveillance yang kedua dari PT Sukovindo. Jadi ini adalah audit surveillance yang kedua sebelum kita tahun depan melaksanakan renewal. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai ke acara inti yaitu penjelasan teknis dari tim auditor, saya mohon perkenan Pak Julham Syah menyampaikan sambutannya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan pagi ini menjelang akhir Oktober tentunya, ataupun menjelang kita menyambut Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 2020 gitu ya. Berapa puluh tahun yang lalu mungkin sebelum Indonesia merdeka merupakan hari kebangkitan Sumpah Pemuda. Setelah 1908 kita tahu bahwa hari adanya suatu gerakan kebangkitan nasionalisme. Kemudian pada tahun 1928 para pemuda seluruh Indonesia menyatakan satu sikap, yaitu berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Jadi menarik saya kira ini para rekan-rekan semuanya, di awal pembukaan untuk surveillance yang kedua ini, kita tahu bersama bahwa Indonesia itu sudah lahir sebelum diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sekitar 72 atau 75 tahun yang lalu begitu ya, 75 tahun yang lalu. Nah, artinya semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan kita sudah tumbuh jauh hari dibandingkan dengan tahun 1945. Hanya kesempatan kita untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu penghormatan yang luar biasa kepada lead editor Bapak Muhammad Fajar Gunawan, ya, kemudian didampingi tentunya oleh anggota tim Bapak Irfa Setiawan dan Ahmad Fatoni dari PT Sukovindo yang sudah sangat senantiasa dan sangat luar biasa selalu melakukan satu kegiatan surveillance ataupun audit kepada Siamia Biotrop untuk meningkatkan peran dalam konteks pengelolaan biologi tropika, khususnya bagaimana kita menerapkan satu sistem manajemen yaitu ISO 9001:2015 ya. Artinya bukan hanya sekedar lip service, tetapi benar-benar kita coba lakukan dengan baik. Para manajer departemen, para peneliti dan kepala laboratorium, para supervisor serta Bapak dan Ibu yang sangat saya muliakan yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, saya ingin pertegas kembali bahwa menjelang 28 Oktober tentunya itu menjadi sebuah momentum yang sangat penting bagi Siamia Biotrop. Artinya di sisi dalam Indonesia bagaimana kita memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai kepedulian kita kepada tanah air, dan nilai-nilai bagaimana satu tradisi atau budaya untuk menyampaikan satu tuturan berbahasa Indonesia tentunya juga adalah meningkatkan jiwa nasionalisme kita dalam rangka melakukan berbagai macam upaya dan tindakan kita untuk menyelamatkan keanekaragaman biologi tropika yang ada di Indonesia tentunya itu secara
nasional karena kita berada di tanah air tercinta kita yaitu Indonesia. Tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa Siamia Biotrop juga berada di lingkungan regional Asia Tenggara, sehingga kita juga perlu meningkatkan rasa kepedulian kita bagaimana kita menjaga dan melindungi serta mengelola serta dan juga konservasi biodiversitas yang kita miliki saat ini di wilayah Asia Tenggara tentunya. Nah, tindakan-tindakan demikian itu akan dapat kita lakukan ketika kita memiliki satu sistem manajemen yang sudah terstandarisasi secara internasional. Dalam hal ini adalah ISO 9001 tentunya. Memasuki era baru, maka ISO 9001 tahun 2015 ini itu tentunya dapat kita maknai sebagai satu sistem yang memang sudah terinternalisasi di dalam Siamia Biotrop. Semua unit proses tentunya sudah memahami bagaimana melaksanakan tatanan ataupun sistem ISO 9001 ketika menjalankan proses ketika ingin mencapai satu target yang harus dilakukan dengan cara-cara ISO 9001 2015. Nah, tentunya kita sadari bahwa ada hal baru yang sudah kita mulai pada tahun 2018 di mana pada ISO 9001 bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan mitigasi risiko, lalu bagaimana kita mengelola risiko tersebut sehingga menjadikan lembaga ini lebih percaya diri, lebih kompeten, lebih yakin akan bisa menghadapi berbagai macam tidak hanya tantangan tetapi juga risiko yang barangkali tidak bisa kita prediksi kapan risiko itu akan terjadi. Tetapi dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh para pemilik proses, unit-unit pemilik proses, maka risiko ini dapat kita minimalkan dan bahkan dari risiko kita geser bagaimana risiko tersebut menjadi sebuah tidak hanya tantangan tetapi menjadi sebuah peluang bagi kita dalam menjalankan aktivitas untuk meraih misi dan visi yang ingin kita lakukan, terutama dalam menjalankan 3 program trust atau 3 program payung, yaitu bagaimana kita mengkonserv, restorasi, konserv, dan bagaimana memanfaatkan berbagai macam biologi keanekaragaman biotropika secara berkelanjutan begitu. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya saya berharap kepada rekan-rekan yang sudah menjalankan bisa menyampaikan berbagai macam informasi secara transparan, secara telanjang bahwa kita sudah melaksanakan apa yang diharapkan di dalam manual mutu kita, tetapi juga tentunya dalam melaksanakan tersebut masih banyak berbagai macam kelemahan yang kita rasakan sehingga kita bisa mendapatkan suatu yang saya katakan tidak hanya satu feedback, tetapi juga adalah terobosan-terobosan baru dari para auditor sehingga kita bisa menyempurnakan dan menyempurnakan apa yang memang kita harapkan menjadi tindakan yang lebih baik ke depan gitu. Nah, tentunya untuk mendapatkan berbagai macam terobosan dari para auditor perlu ada satu kerjasama dalam rangka pelaksanaan audit. Bagaimana rekan-rekan bisa menyiapkan berbagai macam data yang diperlukan kepada para auditor. Bagaimana tentunya juga menyampaikan kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam rangka melakukan sebuah orientasi baru, gerakan baru, di mana sistem manajemen mutu kita ke depan itu akan mengintegrasikan berbagai macam tindakan yang berbau kepada industri 4.0. Artinya kita tidak bisa menghindari yang disebut dengan Internet of Things. Kita tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan Information Computer Technology, dan kita juga tidak bisa menghindari apa yang dikatakan sekarang ini yang disebut dengan Artificial Intelligence. Jadi ke depan sebagai contoh bahwa Siamia Biotrop akan menjadikan smartphone dan juga smart management dalam satu genggaman kita bersama begitu. Artinya proses administrasi yang ada, proses monitoring yang ada itu akan kita lakukan dengan menggunakan smartphone. Nah, konsekuensinya bahwa Siamia Biotrop harus bisa memfasilitasi rekan-rekan pemilik proses pada level tertentu bahwa mereka sudah punya satu smartphone yang bisa mengakomodasi aplikasi dan juga tentunya mendapatkan satu
layanan yang lebih baik. Itu satu tantangan ke depan bagi bagaimana kita akan coba menerapkan smart management ini. Di sisi lain bahwa Siami Biotrop ke depan juga akan mencoba membagi habis bagaimana yang dilakukan di dalam konteks ISO 921 ke dalam sistem balance scorecard ya, balance scorecard. Artinya indikator kinerja itu tidak hanya di level BOD, kemudian departemen, tetapi juga sampai kepada level individu yang akan yang ada di departemen untuk mencapai achievement yang mereka lakukan. Nah, dengan perkembangan baru ini, tentunya tantangan kita ke depan dan juga menghasilkan peluang teknologi menjadi sangat besar. Nah, ini yang tentunya saya berharap teman-teman dari para pemilik proses dan juga auditor bisa memberikan masukan-masukan bagaimana kita akan coba dari mana kita akan mulai dan bagaimana kita akan mencoba merubah satu tatanan atau sistem manajemen yang sudah baik menjadi excellent management. Nah, ini menjadi harapan saya ulangi bahwa kita akan mencoba menciptakan tahun-tahun ke depan menjadi sebuah gerakan excellent management. Dan tentunya tantangan yang lain saya harus menyiapkan dan kita harus menyiapkan bersama bagaimana sumber daya manusia itu siap untuk menerima tantangan. Ke depan kita tidak hanya sekedar do more, tetapi adalah juga talk more. Artinya kita ingin tampil dengan satu kinerja yang baik, tetapi juga kita bisa sampaikan hasil kinerja kita kepada berbagai macam media, kepada masyarakat, kepada stakeholder bahwa Siami Biotrop sudah berbuat banyak dan akan berbuat lebih banyak lagi. Nah, ini tentunya ada satu tagline baru yang saya akan coba lontarkan. Yang pertama terkait dengan bahwa nanti tentunya adalah Science for Siami Biotrop. Science for Siami Biotrop itu adalah suatu di mana science itu punya satu kepanjangan tertentu yang nanti akan saya utarakan kepada rekan-rekan di masa-masa yang akan datang karena ini mewujudkannya akan tidak mudah. Nah, terakhir tentunya Siami Biotrop ke depan akan menuju kepada Research Center Excellent atau Research Center Premium gitu ya. Nah, ini juga bukan hal yang mudah di samping sistem manajemen yang harus terus kita continuous improvement, tetapi juga sumber daya manusia juga harus kita continuous improvement. Begitu juga dengan fasilitas yang kita miliki. Jadi pada hari ini tentunya saya berharap audit surveillance kedua dapat berjalan dengan lancar dan masukan-masukan yang didapat dari tim auditor dapat menjadi sarana continuous improvement bagi Siami Biotrop ke depan. Tentunya dengan melihat berbagai macam ruang lingkup yang sudah kita sepakati, baik scientific research, product development laboratory, training administration, knowledge management, research support activity management, dan juga dormitory and facilities management. Saya kira itu Bu Santi dan rekan-rekan auditor yang dapat saya sampaikan. Pastinya tidak seperti yang dituliskan oleh Bu Santi, mungkin itu yang ada dalam kepala saya terkait dengan sistem manajemen mutu 9001-2015. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi warna saat ini dan juga menjadi warna ke depan. Tentunya sebagai manajer representatif, saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika memang dalam menjalankan tugas-tugas dalam otoritas saya sebagai manajemen representatif masih terdapat banyak kekurangan. Ke depan kita harus melakukan secara bersama, karena dengan bersama insya Allah kita bisa ya. Dengan bersama insya Allah kita bisa meraih berbagai macam achievement yang lebih baik. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Allah apa yang akan kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulham atas sambutan yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, kini kita tibalah sampai kepada acara inti, yaitu penjelasan-penjelasan terkait pelaksanaan audit surveillance ini yang akan disampaikan oleh tim auditor. Untuk itu, waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Fajar Gunawan. Silakan, Pak. Selamat bergabung Pak Irdika. Alhamdulillah Pak Direktur sudah bisa bergabung. Dr. Irdika Mansur sudah dapat bergabung. Terima kasih Pak.
Terima kasih Bu Santi, Pak DDA, Bapak-Bapak Auditor. Mohon maaf terlambat. Sudah jalan macet, mau masuk ke sign in-nya salah passcode. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Lanjut. Mau ada yang disampaikan dulu oleh Pak Irdika, Pak? Saya kira cukup dulu, Mas, sesuai dengan yang disampaikan Pak DDA tadi. Yang jelas, Xiaomi Bluetooth sudah 12 tahun ya untuk ISO ini. Jadi seumur saya menjadi Deputi Direktur dan Direktur di Xiaomi Biotrop. Jadi pada waktu Januari 2009 saya baru join Biotrop. ISO diperoleh oleh Xiaomi Biotrop, diperjuangkan oleh pengurus sebelumnya, kemudian kami yang mulai mengimplementasikan begitu. Dan alhamdulillah memang sekarang yang saya takut karena saya hanya sampai di akhir tahun ini dan saya akan masuk ke organisasi yang tidak ada sistemnya lagi. Sangat terasa setelah kita menerapkan demikian lama dengan ISO ini, begitu terbiasa dengan sesuatu yang teratur, kemudian kembali ke tidak teraturan ini agak was-was. Termasuk juga dengan organisasi-organisasi yang membawai kami yang juga kadang menjadi tidak teratur, itu menjadi sesuatu yang was-was begitu. Tapi alhamdulillah dengan penerapan ISO ini, begitu ada perubahan-perubahan termasuk adanya COVID-19, ini kita bisa kita tahu target kita apa, kita memperjuangkan apa, bagaimana strateginya agar tetap tercapai, itu bisa kita jalankan dengan baik. Saya kira itu ya tambahan. Dan terima kasih sudah bersedia untuk mengaudit Xiaomi Biotrop dan membina ya, membimbing Xiaomi Biotrop selama at least 12 tahun terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, mungkin saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Di sini kami bertiga, saya pertama kali adalah Muhammad Fajar Gunawan atau bisa dipanggil Fajar. Kemudian saya ditemani oleh Pak Setiawan sebagai auditor 9001 dan juga Pak Ahmad Fatoni. Di antara kami bertiga mungkin Pak Ahmad Fatoni yang tahun lalu pernah ke Xiaomi Biotrop, sedangkan saya dan Pak Irfa ini pertama kali kunjungan secara online pula, secara remote. Oke, sebelumnya terima kasih atas kerjanya terhadap Sukovindo. Di sini kami mewakili dari Sukovindo mengucapkan terima kasih telah tetap setia dilakukan audit sertifikasi dan kali ini surveillance yang kedua untuk sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2015. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang tadi sudah saya kirimkan linknya di kolom chat. Kemudian di Xiaomi Biotrop ini adalah organisasi yang sudah seperti disebutkan oleh Pak Irdika tadi sudah 12 tahun sertifikasi ISO 9001 dari tahun 2009 ya Pak ya, mungkin semenjak masih ISO 9001 2008 ya. Iya, kalau di Ya, betul sekali, Mas. Ya. Ini Xiaomi Biotrop ini beralamat di Jalan Raya Tajur, kilometer 6, Bogor, Jawa Barat. Namun kali ini karena kondisi pandemi COVID-19, audit kali ini dilakukan online melalui Zoom meeting dan akan dilaksanakan selama 2 hari, di hari Senin tanggal 26 sampai dengan besok hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Tujuan kami kali ini adalah melakukan audit yang diterapkan
masih terimplementasi dengan baik sesuai ruang lingkup organisasi dan tetap terdokumentasi dengan baik mengacu kepada standar ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu. Untuk ruang lingkup sendiri di sini ruang lingkupnya Siameo Biotrop ini ada scientific research, product development laboratory, training administration, knowledge management, research support activities management, dormitory and facilities management. Jadi sektor code-nya juga ada 4, 32, 34, 35, dan 37. Oke. Untuk kegiatan audit selama 2 hari ini tetap menggunakan Zoom meeting ya, Bu Santi ya? Menggunakan link yang disediakan oleh Siameo Biotrop. Kemudian audit akan kami lakukan, kami bertanggung jawab bertiga melakukan audit ini untuk mengumpulkan bukti-bukti audit dan kami lakukan nanti secara sampling. Secara sampling artinya tidak seluruh bagian yang ada di Siameo Biotrop ini akan diaudit karena ini juga sifatnya surveillance, bukan audit sertifikasi ataupun audit renewal. Jadi kami tidak semua area yang nanti akan diaudit mengingat keterbatasan waktu dan juga metode audit ini. Kemudian secara sampling ini artinya juga bukti-bukti audit yang kami kumpulkan nanti kami ambil secara sampling, tidak keseluruhan. Misalkan kami akan rekaman bulan Juni, tidak sepanjang tahun nanti kami sampling, tapi secara sampling hanya beberapa mungkin rekaman yang nanti akan kami audit. Kemudian kami menjamin kerahasiaan informasi maupun data perusahaan yang diperlihatkan selama pelaksanaan audit ini. Jadi untuk data-data dari Siameo Biotrop ini sudah di-share oleh Bu Santi di Siameo Biotrop ya. Jadi kami mempertanggungjawabkan untuk kerahasiaan informasi perlukan, kami bersedia menandatangani pernyataan kerahasiaan informasi karena nanti data-data ini tidak akan kami sebarluaskan selain untuk tujuan ini. Kemudian kegiatan audit dapat dihentikan sewaktu-waktu jika terdapat kondisi force majeure yang menghalangi kegiatan audit untuk diteruskan. Ini mungkin karena ini sifatnya remote audit, jadi jika terjadi kondisi force majeure mungkin possibility-nya sangat rendah, kecuali jika kita berkumpul di satu ruangan. Kemudian metode audit akan kami lakukan melalui wawancara, tinjauan informasi terdokumentasi, serta rekamannya. Kemudian juga mungkin untuk di bagian laboratori melakukan observasi melalui video conference ataupun video call. Gitu. Untuk agenda audit sendiri saya ini akan saya lebih jelasnya. Ini dari mulai jam 9 hari ini akan melakukan opening meeting dan kemudian saya dan tim akan terbagi dua. Saya akan mengaudit di bagian manajemen representatif. Inisial saya ini MFG, sedangkan ISW adalah inisial Pak Irfa dan AFW adalah inisial Pak Fatoni. Selain saya, Pak Irfa dan Pak Ahmad Fatoni akan melanjutkan audit di bagian knowledge management KMD.
Ini mungkin maksudnya di video conference room 2 ya. Kemudian sampai pukul 12 akan istirahat. Kemudian pukul 13 jika masih ada agenda yang belum selesai di pagi hari akan dilanjutkan. Kemudian pukul 10 saya akan lanjut mengaudit di bagian HRD. Kemudian Pak Tony dan Pak Irfa ini langsung mengaudit di bagian laboratori. Di sini ada tiga lab, entomologi, lab kultur jaringan, dan biosistem. Ada rencananya 3 lab ini siang nanti akan diaudit oleh Pak dan Ahmad Fatoni. Kemudian pukul 3 sore saya akan mengaudit bagian facility management. Insya Allah jam 16 kegiatan audit bisa selesai untuk hari pertama. Kemudian untuk hari kedua besok, pukul 9 saya akan melakukan audit di bagian Capacity Building and Community Development atau CBD. Kemudian Pak Irfa dan Pak Ahmad Fatoni masih tetap di bagian Research Department, tapi di laboratori yang berbeda, yaitu fitopatologi, natural product, dan bioteknologi, dan remote sensing. Jadi ada 4 di sini ya agendanya, 4 lab. Kemudian pukul 10.30 saya akan melakukan audit di bagian purchasing and procurement. Ya, insya Allah pukul 11.30 atau pukul 12 besok akan istirahat. Kemudian pukul 13.30 jika masih terdapat agenda audit yang belum selesai, maka akan dilanjutkan dan diselesaikan, atau ada dokumen yang belum yang diminta tapi belum ditunjukkan, bisa kami beri waktu pada saat itu. Kemudian pukul 14 kami akan melakukan meeting sendiri dan reporting. Dan pukul 15.00 insya Allah bisa dilakukan closing meeting. Mohon nanti dapat menghadiri lagi seperti pada saat opening meeting ini. Dan insya Allah pukul 16.00 kegiatan audit dalam 2 hari akan selesai. Jadi mungkin terkait agenda ini ada yang perlu dipertanyakan, atau jika ada usulan perubahan jadwal, saya persilakan. Tidak ada. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang masih berubah selain lab kuljar dan LSE? Saya kira sih tidak ada Pak Fajar, karena kemarin yang menghubungi saya hanya lab kuljar dan sudah dikondisikan dengan lab remote sensing, Pak. Terima kasih sudah bersedia mengakomodir perubahan ini, Pak Fajar. Iya. Baik, Bu. Ya, baiklah, selanjutnya untuk kali ini nanti setelah 2 hari melakukan audit, kami akan menerbitkan laporan audit berupa yang pertama audit report berisi overview secara general dan secara spesifik mengenai CMO Biotrop ini, dan berisi kesesuaian maupun bisa disimpulkan juga. Kemudian yang kedua adalah non-conformity report. Non-conformity report ini berisi ketidaksesuaian terhadap persyaratan standar ISO 9001:2015. Dua laporan ini nanti akan kami sampaikan pada saat closing meeting. Untuk kategori ketidaksesuaian sendiri ada 3. Selain kesesuaian conformity. Ketidaksesuaian atau non-conformity ada 3. Yang pertama adalah observasi. Karena setiap tahun sudah diaudit juga, ini mungkin
udah paham ya Bapak Ibu, tapi tetap saya sampaikan lagi. Ketidaksesuaian yang bisa artinya belum cukup bukti atau belum cukup bukti untuk diangkat sebagai temuan minor, atau mungkin saran-saran perbaikan yang sifatnya tidak terlalu signifikan. Ini adalah observasi. Kemudian yang kedua adalah temuan minor. Temuan minor ini bersifat ketidakkonsistenan dalam implementasi ISO 9001/2015 ini. Ada sifatnya ada beberapa klausul yang berjalan, namun tidak terlalu penerapannya tidak terlihat. Nah, namun dampaknya tidak terlalu signifikan. Terus yang ketiga adalah temuan ketidaksesuaian yang sifatnya major. Ketidaksesuaian yang sifatnya major ini artinya mungkin ada klausul yang sama sekali tidak dijalankan, atau temuan minor yang terjadi di beberapa area yang hampir mayoritas, sehingga bisa kami angkat sebagai temuan major. Temuan minor dan observasi jangka waktu penyelesaiannya adalah selama 2 bulan setelah laporan audit diterbitkan. Sedangkan jika terdapat temuan major, maka jangka waktu penyelesaiannya adalah 1 bulan setelah laporan audit diterbitkan. Namun jika temuan major terdapat di bagian operasional, maka kami akan melakukan follow up audit. Jadi di audit ulang untuk bagian tersebut. Kemudian setelah semuanya temuan nanti harus ditindaklanjuti oleh Siamiobiotroph, dan kami beri jangka waktu 1 bulan jika ada major dan 2 bulan jika ada minor. Maka setelah itu kami akan merekomendasikan untuk mempertahankan sertifikat. Tadi kan Pak Budi taruh meja. Udah, Mbak. Audit nanti kami mohon pendampingannya dari Siamiobiotroph. Jadi untuk masing-masing agenda mungkin ada yang mendampingi nanti. Ya, terakhir mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui Bu Santi, mungkin nanti di grup WA, karena saya dan Bu Santi dan Pak Zulkarnain ini ada grup WA. Jadi jika ada perubahan jadwal, usulan perubahan jadwal bisa diusulkan kembali disampaikan saja. Ya, kami persilakan jika ada pertanyaan, mungkin di sini belum ditutup closing meeting-nya, silakan. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan, mungkin kita bisa selesaikan closing meeting ini dan akan lanjut. Ya. Ya, silakan. Mau menanyakan ini Pak, untuk teknis audit di lab di bawah RED, di situ kan ada banyak lab. Nah, akan terbagi 2 hari ya, ada hari Senin dan hari Selasa. Nah, teman-teman yang di audit di hari Selasa, apakah boleh bergabung di Zoom meeting-nya yang diaudit di hari Senin atau sebaliknya? Itu Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya sebenarnya sudah ada jadwal-jadwalnya. Jika memang itu diperbolehkan oleh Siamiobiotroph untuk saling melihat, ya kami tidak masalah. Kalau dari sisi kami tidak masalah, namun mungkin
antar lab mungkin kan, wah saya nggak mau dilihat nih sama lab ini lagi diaudit. Nah, itu kami persilakan ke Siami Biotrop sendiri untuk mengaturnya. Kalau Kalau menurut dari saya sisi sih, tidak masalah. tidak apa-apa, Pak Fajar, sehingga Ya. teman-teman bisa melihat kesalahan dari satu lab, biar tidak terulang di tempat lain kan begitu. Karena mungkin yang ditemukan di satu lab tidak ditemukan di tempat lain, sehingga mungkin teman-teman tidak sadar bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan atau tidak. Kalau saya sih nggak apa, dan rasanya di Biotrop kan nggak ada rahasia di antara kita. Terima kasih. Baik, terima Ya, kasih. ada lagi pertanyaan? Ingin menyampaikan informasi boleh Pak Fajar? Iya, silakan Bu. Ya, Bapak Ibu pemilik proses yang akan diaudit hari ini dan besok. Jadi nanti yang mendampingi para auditor adalah manajer atau kepala lab atau PIC untuk masing-masing pemilik proses. Jadi misalnya nanti kalau lab entomologi oleh Ibu Wiwit, lab Kuljar oleh Bu Erina, tapi tentunya beliau-beliau itu juga nanti ada tim yang akan mendampingi, bisa bersama-sama di satu ruangan. Saya lihat juga banyak yang datang ke kantor, atau kalau yang masih WFH karena harus karantina dan lain-lain, itu bisa dilakukan secara online. Saya kira itu Pak, tambahan informasi buat kawan-kawan kami di Biotrop. Terima kasih. Oh ya, Pak Fajar, tadi yang terkait permintaan lab-lab yang lain ikut atau tidak, saya pikir-pikir kalau misalnya yang hadir banyak, itu nanti kan susah ya melihat di gambarnya ini. Kita, Pak Fajar mau bicara dengan yang mana gitu. Padahal kalau dengan lab kan biasanya memang hanya 2 atau 3, sehingga bisa fokus komunikasinya. Saya tidak tahu gimana teknis ininya ya. Apa Pak Fajar kesulitan nggak? Teman-teman auditor nanti kesulitan nggak kalau misalnya teman-teman di luar lab? Karena banyak loh jumlahnya. 14 lab kali 2, 28 minimum. Padahal yang komunikasi kan nanti mungkin hanya 2 orang begitu. Jadi menurut saya free saja. Menurut Pak Fajar bagaimana efektifnya aja lah, karena waktunya juga pendek ya Pak ya. Mungkin Ya, mungkin bisa saja kalau menurut saya gabung Pak. Oke. Namun tidak usah diaktifkan, hanya mendengarkan saja, tidak bisa Ya, diaktifkan Baik. suaranya Dan videonya ataupun ya. video. Jadi kami lebih fokus ke yang Ada videonya. yang mengaktifkan videonya. Oke, baik. Ya, karena kalau yang ada videonya kan dia berdekatan ya, sedangkan yang namakan itu. Iya. Baik, terima kasih. Monggo silakan. Baik, ada lagi? Tidak ada ya, cukup. Baik, Bu Santi, saya kembalikan lagi ke Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penjelasan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman di Biotrop yang hari ini akan diaudit dan besok itu sudah cukup paham. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di email Biotrop Info maupun di grup manajemen dan grup lainnya, nanti teknik mengauditnya sekarang akan dibagi menjadi 2 ruang virtual. Ruang yang pertama adalah ruang untuk audit BOD, di mana auditornya adalah Pak Fajar. Kemudian satu ruang lagi untuk mengaudit KMD, yaitu auditornya Pak Irfa dan Pak Ahmad Fatoni. Nah, nanti besok selanjutnya sesuai jadwal nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Karena satu kelompok yang auditornya Pak Fajar dan satu kelompok lain auditornya Pak Irfa dan Pak Ahmad. Kenapa kemarin juga kami meminta supaya
akun Zoom-nya disebutkan nama dan unit atau departemennya, itu untuk memudahkan bagi Mas Robert selaku DC dan yang akan mengatur lalu lintas pembagian ruangan ini. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan audit hari ini dan besok berjalan lancar. Kita langsung akan dibagi dua ruangan ya Pak Fajar ya. Nanti saya serahkan kepada Mas Robert untuk membagi, Mas Zulkarnain maksud saya, DC Biotrop untuk membaginya. Demikianlah Bapak Ibu acara pembukaan audit surveillance pada pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya dan alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita akan langsung melanjutkan proses audit sesuai jadwal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau itu maksudnya, kalau ini ya nggak